wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Binamas FM, media penjuju hati bersama menggapai barokah ilahi. Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat semuanya ya. Saya Nisa Nisrina. Kali ini kita ada biasa di studio Binamas FM Purworejo di lantai 2. Nah, kali ini Nisa akan membahas seputar rumah tangga, rumahku, syurgaku. Ya, rumah tangga layaknya bahtera yang mengarungi lautan. Terkadang kapal melewati lautan yang tenang, terkadang melewati ombak yang begitu besar, terombang-ambing di lautan. Begitupun juga dengan rumah tangga. Kadang senang, kadang sedih, kadang bahagia. Untuk itu, kita membutuhkan yang namanya pemimpin. Pemimpin dalam rumah tangga yang bertanggung jawab, yang bijaksana, yang mengatur dan melindungi anggota keluarga. Lalu, bagaimana kepemimpinan yang ideal menuju keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah? Insya Allah akan kita kupas secara tuntas bersama Ustazah Zulfah Kirom dari Kementerian Agama Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, baik Mbak Nisa. Luar biasa, lama sekali kita udah jarang ketemu ya Ustazah ya. Tapi alhamdulillah kita dimudahkan waktunya gitu ya, bisa bertemu lagi, bisa berbagi, bertemu dengan sahabat yang ada di rumah. Ya Ustazah, kembali lagi tentang kepemimpinan dalam keluarga. Itu bagaimana caranya supaya kita bisa menuju keluarga yang ideal, yang sakinah, yang mawadah, warohmah? Oke, baik Mbak Nisa. Ya memang kita semuanya ingin berkeluarga dengan keadaan yang damai ya Mbak Nisa ya. Dan kita tahu tidak mungkin sebuah rumah tangga tanpa ada persoalan. Tetapi karena tujuan kita tadi ingin damai, sakinah, mawaddah, warohmah, tentu setiap persoalan harus kita sikapi dengan baik. Nah, untuk bisa mensikapi setiap persoalan, kita butuh satu pemimpin di dalam keluarga. Nah, makanya kita perlu pahami sebenarnya pemimpin itu yang seperti apa, yang akan bisa membawa keluarga kita itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Tadi sempat berbincang di luar ya Mbak Nisa bahwa pemimpin itu berarti seorang laki-laki ya. Iya betul. Iya tadi memang begitu ya, dari di awal gitu ya, di balik layar Nisa tanya, bukannya pemimpin keluarga itu laki-laki Ustazah? Ternyata bukan hanya itu ya. Iya, bukan hanya laki-laki ya. Kita tahu kondisi kalau ideal memang ya ada seorang laki-laki, seorang ayah, seorang perempuan, seorang ibu, kemudian ada putra-putri gitu kan. Tentu kalau kondisi keluarga seperti ini, pasti yang jadi pemimpin adalah ayah. Ya, ini harus diingat ya, bahwa di dalam agama kita, dalam ajaran agama Islam, bahkan di dalam Al-Quran jelas itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dalam hal ini konsepnya keluarga. Nah, jadi kalau kondisi ideal tadi berarti seorang pemimpin di dalam keluarga adalah laki-laki. Tapi tidak sedikit juga kondisi keluarga itu yang ternyata di situ tidak ada laki-lakinya Mbak Nisa ya. Misalnya single parent yang kebetulan perempuan dan kemudian seorang ibu ya, seorang ibu mempunyai anak beberapa lah. Kita harus tetap bahtera ini kan harus tetap berjalan ya, berlayar ya. Nah, makanya kan tetap di situ harus ada pemimpin. Nah, makanya kemudian kita akan belajar tentang pemimpin yang seperti apa adalah dari sikap-sikapnya, sifat-sifatnya ya, seperti apakah pemimpin yang ideal untuk sebuah rumah tangga. Baik itu dia seorang laki-laki,
karena dia kebetulan memang lengkap, ada ayah, ada ibu, atau seorang perempuan, ya. Nah makanya saya selalu ini Mbak Yara, kalau ada orang mengatakan ya harus laki-laki dong, ya kondisi tergantung kondisi, Ya, saya bilang kayak gitu ya. Maka kita belajarnya adalah bagaimana sikap seorang pemimpin di dalam keluarga itu, agar keluarga kita itu betul-betul bisa mengarungi bahtera rumah tangga ini menuju tujuannya dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan ya, bahwa kepemimpinan itu bisa tunggal, bisa juga kolektif, ya. Bisa tunggal itu artinya ya karena kondisinya kebetulan memang baik, kebetulan memang sehat, kebetulan memang mampu, seorang suami di sini ya, dia akan menjadi pemimpin tunggal, memimpin keluarganya, ya. Dia punya tanggung jawab yang paling pokok adalah menjaga keluarganya dari api neraka, ya. Ya. Kemudian tetapi misalnya kondisinya ada seorang suaminya ada, tapi dia tidak mampu karena mungkin sakit, karena mungkin kondisi-kondisi keterbatasan tertentu, maka dia tidak bisa memimpin di dalam setiap adanya persoalan keluarga. Ya, makanya kemudian kita berpikirnya ada juga yang tunggal tadi, ada yang kolektif. Tetap ada pengambil kebijakan adalah seorang bapak, seorang laki-laki, kebetulan sehat secara jiwanya sehat. Nah itu dia sekalipun tidak langsung terjun untuk mengambil peran-peran kepemimpinan yang lain, tetapi dalam memutuskan suatu persoalan dia bisa mengambil peran itu. Nah tetapi yang lain mungkin diserahkan kepada yang lainnya, mungkin istrinya, mungkin juga anaknya yang sudah cukup mampu untuk diberi beban menjadi pemimpin keluarga, gitu ya. Maka yang sesungguhnya itu bukan kita bagaimana mencari pemimpin sosoknya laki-laki atau perempuan, tapi sikapnya, sifatnya seperti apa. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan manajerial ya, jadi mampu bersikap adil dan bijaksana. Nah ini kan tidak harus, penting sekali ini ya. Iya, tidak harus seorang laki-laki juga kan, ya, karena ini bisa dipunyai baik oleh laki-laki maupun perempuan. Kemudian dia berorientasi pada kepentingan keluarga. Jadi bukan egonya, bukan karena keinginannya. Nah, banyak dari kita terkadang punya keinginan secara pribadi tanpa memperhatikan keinginan anggota keluarga yang lain, sehingga terkadang itu diperjuangkan dengan maksimal, tidak kemudian memperhatikan kepentingan anggota keluarga yang lain. Nah, seorang pemimpin di dalam keluarga tidak boleh seperti itu. Jadi sekalipun kita punya ambisi pribadi, kita punya satu kondisi ideal yang ingin dicapai di dalam rumah tangga, tapi harus memperhatikan aspirasi-aspirasi dari anggota keluarga yang lain. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian memastikan bahwa seluruh kebutuhan keluarga itu, keinginannya itu bisa terpenuhi dalam tanda petik, ya. Jadi keinginan positif yang bisa untuk mengembangkan diri masing-masing anggota keluarga itu tidak terganjal. Tentu ini yang positif-positif ya. Nah, kalau memang itu negatif harus diarahkan. Nah ini yang mampu mengarahkan seperti ini. Terkadang tidak harus orang yang berpendidikan tinggi, tetapi bisa jadi orang yang punya banyak pengalaman hidup. Ya, seorang ibu yang mungkin tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi, begitu ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai beberapa tanggung jawab anak, mungkin ada 3-4 anak, dia akan bisa bersikap bijak ketika menghadapi situasi seperti itu tanpa harus punya pendidikan yang tinggi. Jadi dia hanya dari pengalaman hidupnya aja bagaimana malam itu, karena itu kemauan yang terpenting untuk bisa membuat semuanya itu dalam kondisi baik,
Ya, bukan hanya keinginan kita. Malah terkadang ada beberapa kasus kan seorang suami yang dalam tanda petik mungkin dibilang egois ya. Egois. Pokoknya kalau enggak sesuai dengan keinginanku tidak. Lah ini sekalipun dia laki-laki, sekalipun dia suami, dia bukan tipe pemimpin keluarga yang baik. Kemudian ya itu. Kemudian yang kedua, mampu bersikap adil terhadap seluruh anggota keluarga. Adil itu tidak harus sama ya. Itu betul. yang harus dipahami. Adil itu tidak harus sama. Jadi kita boleh adil, kita bisa adil sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan porsinya masing-masing anggota keluarga. Ya. Kemudian mampu membangun suasana yang harmonis dan damai. Kemudian lebih komunikatif antar anggota keluarga. Ini penting karena sekali lagi selalu saya sampaikan di dalam keluarga itu kuncinya selalu ada. Yang pertama komunikasi, yang kedua pengendalian diri. Ini kata kunci yang sudah sering saya sampaikan kalau misalnya kita sering siaran untuk Rumahku Surgaku, selalu saya sampaikan itu. Kuncinya itu dua. Satu, komunikasi yang baik, yang kedua adalah pengendalian diri. Ya, komunikasinya baik tapi tidak mampu mengendalikan diri, ya sama aja ya kan? Sama aja. Karena antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain pasti mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Tapi bagaimana yang berbeda ini bisa tetap berjalan bersama tanpa saling mengganggu. Ini kan kemampuan dari seorang pemimpin keluarga. Tapi sepertinya memang agak-agak susah ya Ustazah. Susah nggak sih Ustazah? Kemauan yang besar, kemudian memang keinginan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu bisa menjadi motivasi untuk belajar menjadi seorang pemimpin yang baik di dalam keluarga. Siapapun, tidak harus orang-orang yang mungkin punya usianya mungkin sudah matang, tidak harus, karena sikap bijak, sikap baik, sikap memimpin, cara bahasa itu menuntun kepada semua anggota keluarga ini bisa dipunyai oleh siapapun. Asal punya kemauan yang besar. Bahkan mungkin usianya masih lebih muda, tapi sikapnya lebih bijaksana. Ini banyak terjadi. Nah, intinya syarat utama untuk menjadi pemimpin di dalam keluarga tadi itu adalah bertanggung jawab terhadap pemenuhan anggota keluarga, terutama dalam hal materi, kemudian atau nafkah ya. Kemudian juga bisa punya kemampuan manajerial dalam mengatur jalannya rumah tangga tersebut, tentu dengan sikap yang bijaksana. Nah, ini jadi sekali lagi memang yang terpenting adalah kita bersikap. Siapapun bisa menjadi pemimpin keluarga. Bahkan mungkin di suatu sisi yang menjadi pemimpin itu bukan orang tua, bukan ayah, bukan ibu, tapi anak. Kan sering terjadi ya, sebuah keluarga mungkin ditinggalkan oleh suaminya, baik itu meninggal atau mungkin memang meninggalkan. Keluarganya. Kemudian ibunya kan dalam kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya yang tampil menjadi pemimpin di dalam keluarga tersebut adalah anaknya. Ya, jadi kalau kita bicara pemimpin di dalam rumah tangga, bisa jadi itu adalah laki-laki, bisa jadi perempuan, bisa jadi kolektif. Antara kolektif itu ya laki-laki dan perempuan itu saling kepemimpinannya, bekerja sama untuk menjadi pemimpin keluarga yang bahagia. Ternyata seperti itu ya Ustazah ya. Semua bisa menjadi pemimpin ya. Bukan hanya laki-laki saja. Tapi Nisa pengennya dipimpin aja lah Ustazah. Itu artinya kondisinya selalu ideal Mbak Nisa. Semoga saja ya Ustazah ya. Betul. Kita berdoanya seperti itu. Amin. Begitu ya sahabat Bina Mas FM, subhanallah, ternyata seperti itu ya kriteria kepemimpinan yang ideal untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
butuh manajerial ya Ustazah. Ya, kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial, kemudian yang adil, bijaksana, harmonis, dan komunikasi. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Apabila video dari kami ini bermanfaat, silakan untuk disebarluaskan kepada sanak saudara, sehingga akan lebih banyak lagi sahabat-sahabat yang menerima kebermanfaatan dari video ini. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kehilafan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.